Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sekarang di halaman 293 ya. Betul ya? Bab cara haji dan memasuki Mekah. Baik, hadis 760 saya bacakan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma'ah hatta idza atayna Dzal Hulaifa wa waladat Asma'u binti Umais fa qala agtasili واستثمري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى bisa juga dibaca ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا ثم رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دنا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا سعدتا مشى حتى أتى المروة. Iya. Gak apa-apa, dengerin aja, diikutin bahasa Arabnya. Ini soalnya paket yang akan dikerjakan pada saat masuk Mekah, masuk Ka'bah, apa yang dikerjain sementara tawaf, melangkah Ibrahim sampai sa'i. ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فروحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حيل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص حتى غاب القرص ودفع وقد شنق بالقصواء الزمام حتى إن رأسه ليصيب مورق رحلي ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وحلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطني محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى
hatta atal jumrati allati inda syajara faramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin minha kullu hasatin mithlu hasal hazfi rama min al-batni al-wadi thumma insarafa ila al-manhari fanahar thumma rakiba Rasulullah SAW fa'afada ila al-bait fasalla bi Makkah adh-dhuhr rawahu Muslim mutawwalan. Baik, saya baca terjemahannya. Ini soalnya paket haji lengkap ya. Masih mending kalau cuma satu lembar seperti ini timbal balik gitu. Mestinya lebih dari ini gitu. Baik, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji sementara kami keluar bersamanya. Maksudnya kami pergi haji bersama beliau. Ketika kami sampai di Dzul Khulaifah. Tahu Dzul Khulaifah kan? Ya, tempat niatnya masyarakat Madinah yang biasa dikenal dengan Bir Ali. Ya. Jadi ada beberapa tempat niat, sudah kita jelaskan di pelajaran yang lalu masalah mikot. Ya. Dzul Khulaifah ini nama lain daripada mikotnya orang Madinah dikenal juga dengan Bir Ali. Asma binti Umais, ada seorang sahabiat yang ikut waktu itu melahirkan. Jadi ternyata dia ikut haji sementara hamil besar. Gitu. Pas keluar dari Madinah sudah 9 bulan. Baru keluar sekitar 20 kilo ya dari Masjid Nabawi ke Bir Ali tempat niat itu, tiba-tiba dia melahirkan di sana. Apa yang terjadi? Nabi SAW bersabda, ini hadis banyak sekali hukum syar'i ya. Dari sini saja titik sini berarti dibolehkan wanita hamil untuk pergi haji. Yang kedua, setelah melahirkan pada saat itu seketika dalam kondisi masih nifas. Ya, kondisi bayinya baru lahir itu bukan dilarang oleh Nabi pergi haji. Perhatikan apa kata Nabi. Beliau bersabda, mandilah dan bercawatlah dengan kain lalu berihramlah. Artinya silakan ikut haji. Jadi Asma radhiyallahu anha ini baru melahirkan langsung ikut haji. Ini juga sebagian ulama hadis mengatakan menandakan wanita dulu luar biasa nih. Ya, luar biasa. Jadi sugestinya juga karena kondisi, keadaan gitu kan. Mungkin juga keadaan fisik itu luar biasa. Baru melahirkan ikut haji. Bawa bayinya itu. Ya, dibawa bayinya langsung. Kalau kita kan luar biasa, apalagi di Indonesia ini manja sekali, 40 hari baru boleh keluar rumah gitu. Sampai sekarang kalau di daerah-daerah Timur Tengah itu masih sama ya. Mereka biasa habis melahirkan itu biasa saja 2-3 hari istirahat, setelah itu aktivitas biasa gitu. Ya, kemarin di Madinah itu ada satu wanita Badui melahirkan, dia lagi ngembala kambing, begitu mau melahirkan dia duduk melahirkan sendiri, terus dicuci bayinya di air sungai dibawa pulang bersama dengan gembalaan kambingnya gitu. Baik, jadi pelajaran di sini adalah bolehnya wanita hamil untuk ikut pergi haji. Setiap potongan paragraf saya coba berikan pelajarannya ya. Dan ternyata wanita dalam keadaan nifas boleh berihram. Haid dan nifas boleh berihram. Kan gitu. Jadi ibu-ibu lagi keluar dari Madinah mau ke Mekah, pas haid. Boleh enggak saya ihram? Boleh. Ihramnya ya. Kita belum bicara masuk ke Masjid Haram. Ihramnya. Ya. Iya, jadi kita baru bicara satu-satu langkahnya dulu. Jadi bolehnya wanita haid dan nifas itu berihram, tapi dengan syarat mandi, gitu kan? Lalu menggunakan baju yang diniatkan untuk ihram. Dan Rasulullah SAW sholat di masjid, maksudnya di masjid yang ada pada saat itu di Dzul Khulaifah. Maka ini disunnahkan, sebagaimana jumhur ulama mengatakan, bagi yang sempat untuk mampir dan sholat 2 rakaat niatnya tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Pada saat waktu-waktu tertentu, misal dalam kondisi padat masjidnya gitu kan, khawatir nanti terlambat, maka biasanya cukup niatkan saja. Kalau saya pernah tuntun jemaah saya pribadi ya, kalau ada kesempatan kami turun, saya tuntun untuk sholat 2 rakaat di masjid itu. Tapi juga diberikan waktu tertentu, karena kadang-kadang subhanallah ada sebagian muslimin dan muslimat yang tidak mau faham keadaan. Teman-temannya sudah pada nunggu lama di bus, dia masih lama, terlambat di kamar mandi, terlambat sholat gitu kan. Maka diinstruksikan hanya berapa menit saja sudah harus masuk kamar mandi, selesai sholat 2 rakaat, tidak ucapkan niat di dalam masjid.
Saya selalu sarankan kalau lagi haji dan umroh jangan niat di dalam Masjid Dzulkhulaifah, tapi naik ke bus dulu, nanti sebelum busnya jalan baru niat. Baik, Rasulullah SAW sholat, kemudian naik unta Qaswa. Ini julukan unta Nabi SAW. Julukan unta Nabi SAW. Sampai sini juga ada pelajaran lain. Pelajarannya adalah disunnahkan sholat 2 rakaat di masjid, ya di Dzulkhulaifah, tapi niatnya untuk sholat tahiyat masjid. Kemudian juga dianjurkan agar kembali ke kendaraan baru mengucapkan niat, karena Nabi SAW kembali ke untanya dulu. Kemudian juga pelajaran lain, Nabi SAW paling gemar memberikan nama hewan-hewan tunggangan beliau SAW, gitu kan? Ya mungkin kalau sekarang boleh orang memberikan nama mobilnya. Jadi seperti itu. Ini terkenal unta Nabi SAW yang beliau selalu pakai dalam perjalanan jauh yang bernama Qaswa. Kemudian tiba di Baydha, sebuah lokasi, beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala puji nikmat dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Hadits ini potongan sampai sini memberikan gambaran bahwasanya Nabi SAW setelah sholat 2 rakaat di Dzulkhulaifah, beliau naik di unta, barulah pada saat sudah mulai jalan beliau mengucapkan niatnya. Niatnya diucapin sekaligus dengan talbiyahnya, Nah seperti saya bahasakan tadi, sederhananya kalau kayak sekarang saya tuntun jemaah saya habis sholat di Bir Ali Dzulkhulaifah, naik ke bus dulu, setelah kumpul semua baru saya tuntun niatnya, kemudian baru kita jalan. Dan niat haji sederhana, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku niat untuk mengerjakan ibadah haji, itu saja. Umrah, labbaik Allahumma umratan, hanya itu, ya tidak usah ditambah dengan yang lainnya. Kemudian di sini juga pelajaran dianjurkan agar kita memperbanyak talbiyah, terus mengucapkan. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan para sahabat berkata, kami terus bertalbiyah dari Madinah sampai menjelang sampai ke Mekah, ya, sampai suara kami hilang. Jadi saking banyaknya bertalbiyah, gitu kan. Kemudian di sini ketika kami sampai di Ka'bah, sudah sampai di Mekah, ya, beliau menjamah Hajar Aswad. Di sini ada rincian oleh para ulama, menjamah ini bisa mencium, bisa mengusap, gitu kan. Tetapi kalau dihubungkan dengan riwayat yang lain adalah beliau menciumnya, maksudnya beliau mencium pada saat memang bisa. Lalu tawaf dengan cara berlari-lari kecil 3 kali putaran pertama dan berjalan biasa di 4 yang tersisa. Iya, jadi 1, 2, 3 itu langkahnya lebih cepat, gitu. Dan juga ada hadis mungkin dijelaskan nanti, Allahu alam, saya belum lanjutkan, saya belum baca sampai akhir. Tapi yang jelas laki-laki itu dianjurkan memperlihatkan pundak sebelah kanannya. Jadi punggung sebelah kanan laki-laki itu diperlihatkan. Kayak ini ihramnya dimasukkan, mohon maaf, dibawa ke tiaknya. Itu di 3 putaran pertama. Karena Nabi SAW memperlihatkan punggung sebelah kanan beliau, pundak lengan sebelah kanan selama 3 kali putaran, dan beliau berlari kecil. Berlari kecil sini bisa juga dibahasakan dengan jalan cepat. Nah, itu. Boleh lari kecil, boleh jalan cepat. Intinya itu yang beliau kerjakan. Kemudian setelah masuk putaran 4, 5, 6, 7, nah ini berjalan biasa. Ini berjalan biasa. Ya, dan laki-laki kembali menutup punggungnya, ya, pundak sebelah kanannya tetap ditutup. Kalau perempuan tentu semampunya, ya, perempuan semampunya, apalagi dalam kondisi sekarang memang sudah tidak bisa orang berlari kecil, gitu kan. Jadi semampunya sesuai dengan niat. Dan ini ulama semua masih mengkategorikannya sebagai sebuah sunnah, memperlihatkan pundak sebelah kanan, lengan sebelah kanan, dan berlari kecil di 3 putaran pertama dan berjalan biasa di 4 yang tersisa, itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian beliau SAW datang ke makam Ibrahim dan sholat. Ini yang dikenal dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi ini juga masih masuk dalam sunnahnya, ya, tawaf.
Sunnahnya tawaf atau sunnahnya umroh dan haji. Jadi ini bukan kewajiban, artinya kalau sampai ibu-ibu tidak sholat di belakang makam Ibrahim tidak masalah. Ya. Saya sudah pernah jelaskan pertemuan kita terakhir ya. Umroh itu ada berapa rukunnya? Udah nggak usah jawab deh, nanti bingung. Habis libur sebulan lebih. Umroh itu ada 5 rukunnya. Rukunnya ada 5. Kalau haji ada 6. Artinya rukun tanpa itu batal. Kalau umroh itu 5, haji itu 6. Yang pertama niat. Yang kedua ihram, menggunakan ihram ya. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Mau diulangin? Sudah hafal. Niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu umroh. Kalau haji sama tinggal tambah 1, wukuf di Arafah. Ini rukun, artinya kalau 1 hilang batal. Gitu kan? Selain daripada ini, maka tidak masuk dalam rukun. Seperti sholat di belakang makam Ibrahim, mencium hajar aswad, gitu kan? Tadi berlari kecil di 3 putaran pertama. Ini semua tidak ada masalah kalau tidak dikerjakan, cuman kehilangan fadilah saja. Kehilangan fadilah. Jadi misal contoh ini, contoh kalau terjadi ibu-ibu lagi umroh atau lagi haji, seperti kasus kemarin Ramadan, kan lagi renovasi, kan gitu. Kemudian ada orang-orang yang masuk ke Mekah itu siang hari, lagi panas sekali, sempit tempat tawafnya, kemudian memang sulit sekali, kan gitu. Kalau dia tunda umroh nanti setelah buka puasa, padat sekali, dan dia bisa kehilangan sholat tarawih, maka terpaksa tawaf, gitu kan. Kondisi tawaf di siang hari ini, emang kadang-kadang apa boleh buat, banyak memaksa atau membawa kita pada keadaan harusnya kita tidak menjalankan sebagian sunnah, seperti misalnya mencium hajar aswad, gitu kan, berlari kecil tadi. Bahkan ada orang yang tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim karena nggak ada tempat sama sekali. Walaupun kalau saya pribadi saya tuntun jemaah saya untuk terus ke belakang menuju ke tempat sa'i, itu insya Allah ada saja tempat bisa sholat, gitu kan. Karena tidak harus pas di belakang makam Ibrahim, tapi boleh mundur ke belakang. Baik, sholat di belakang makam Ibrahim ini dijelaskan juga dalam hadis yang lain, ibu-ibu sekalian. Dianjurkan di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, dan yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Selanjutnya adalah setelah itu beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan menjamahnya. Jadi disunnahkan setelah sholat di makam Ibrahim, sebelum ke tempat sa'i, kembali lagi mencium Hajar Aswad. Iya, kalau tidak bisa mencium cukup dengan isyarat tangan, cukup mengangkat saja ya, 1 kali saja Bismillahi Allahu Akbar, selesai. Atau Allahu Akbar bisa, tidak usah cium jauh ya. Banyak orang Allahu Akbar ya. Nggak perlu, cukup isyarat, karena ini bukan ini. Jadi bukan, kalau tidak bisa cium dengan mulut ke Hajar Aswad, berarti tangan yang diberikan isyarat. Baik, kemudian dikatakan lalu beliau keluar dari pintu menuju ke Safa. Jadi perlu ibu-ibu tahu, di zaman Nabi SAW, Safa dan Marwa dengan Ka'bah itu terpisah pintunya, terpisah. Sekarang sudah bergabung ya. Makanya di sini dikatakan Nabi SAW keluar dari pintu, maksudnya pintu yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian beliau menuju ke Safa, ya, bukit Safa. Ketika sudah mendekat dari Safa, beliau membaca ya, Inna Safa wal Marwata min syairillah, gitu kan, ayat Al-Quran ini. Sesungguhnya Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah adalah termasuk syiar agama Allah. Tentu ada lanjutan ayat ya. Faman hajja wa i'tamara fala junaha alaihi tawfi bima, siapa yang sedang haji dan juga umrah, maka dia dianjurkan untuk melakukan jalan di antara keduanya. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, siapa yang memaksimalkan dalam mengerjakan ibadah itu, maka Allah
zat yang maha berterima kasih, artinya akan memberikan balasan yang sempurna dan maha mengetahui. Dikatakan aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah, ya, dimulai oleh Allah. Jadi maksudnya apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Abdu bima yabda'u bihillah. Lalu beliau menaiki puncak, ya, di sini maksudnya bukan menaiki puncak, ya, beliau menaiki bukit Safa. Jadi bukan puncak, ya, ya, menaiki bukit Safa, ya. Kalau sekarang itu sudah tidak kelihatan kalau itu sebuah bukit atau gunung, ya. Itu di zaman Nabi SAW itu gunung, memang besar sekali. Safa itu besar, ya. Emang di keramik, ditimbun kan, ya. Jadi kalau mau tahu dalamnya itu kalau kita ke basement kelihatan tuh. Itu pun sebagian ahli sejarah mengatakan itu sudah tertimbun, itu sudah mungkin pertengahan gunung. Jadi dulu tinggi memang gitu. Baik, beliau menaiki bukit Safa sehingga dapat melihat Ka'bah. Sekarang tentu kita kalau di Safa udah nggak bisa lihat Ka'bah karena tembok banyak, ya. Tapi intinya kita menghadap maksimal ke Ka'bah. Kemudian beliau menghadap Ka'bah lalu membaca kalimat tauhid dan takbir yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu kan? Tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, ya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah segala kerajaan dan baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang Maha Esa kecuali Allah. Sadaqa wa'da, dia telah menepati janjinya. Wa nasara abda, menolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan yang telah menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian. Kemudian beliau berdoa seperti itu 3 kali. Lalu turun ke Marwah, jalan dari Safa ke Marwah. Ketika kedua kakinya menginjak tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil, yang sekarang ada lampu hijau, gitu kan. Dan ketika kami mendaki, beliau berjalan biasa menuju ke Marwah. Dia jalan biasa. Sekarang sih alhamdulillah tidak ada mendaki-daki lagi kan. Zaman dulu itu, apalagi kalau ibu-ibu naik ke lantai 2, itu udah di atas gunung. Di atas gunung, jadi datar aja kalau di lantai 2. Ya. Kalau sekarang sih saya tuntun jemaah saya terakhir umroh Ramadan itu, ya, di atas lantai 2. Lebih enak, tidak terlalu padat gitu kan. Beliau berbuat di Marwah sebagaimana beliau lakukan di Safa. Artinya begitu tiba di Safa, beliau mengucapkan lagi sama, gitu kan? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi yatawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian beliau membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian beliau memulai lagi dari Marwah ke Safa. Kemudian perawi melanjutkan hadis dan di dalamnya disebutkan tak kala tiba hari tarwiyah. Jadi di sini udah diringkasin tuh, ya, diringkasin. Artinya setelah selesai sampai 7 kali Safa ke Marwah, Marwah ke Safa terus. Dan ibu-ibu kalau mau mudah ingat, dari Safa ke Marwah selalu hitungan ganjil 1, 3, 5, 7, selalu itu. Di Marwah ke Safa selalu genap 2, 4, 6, gitu kan? Jadi insya Allah itu lebih mudah untuk diingat gitu. Satu-satunya ulama yang mengatakan hitungan 7 kali Nabi SAW itu adalah Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu baru 1. Itu adalah Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm ini salah satu ulama dari Spanyol, ya. Jadi memang beliau mengatakan 1 itu dihitung adalah dari Safa ke Safa. Terus gitu, nanti yang kedua Safa ke Safa 2, begitu terus. Jadi double dari yang sekarang. Tapi ini pendapat beliau sendiri. Jumhur ulama mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Hazm karena beliau memang belum pernah haji seumur hidup. Sehingga beliau mengeluarkan pendapat diambil daripada hadis Nabi SAW sa'i 7 kali, beliau tangkapnya sa'inya begitu. Karena dulu zaman dulu kan tidak ada transportasi jauh, Spanyol itu sampai ke Mekah jauh sekali. Jadi beliau tidak sempat haji sampai meninggal rahimahullah. Tapi ini pendapat ya untuk menambah informasi saja, gitu kan.
Ada pelajaran-pelajaran yang bisa ambil di sini sebelum kita lanjutin, Bapak sekalian. Setiap orang yang ikhlas dalam mengerjakan satu perbuatan, itu bukan hanya sekedar mendatangkan pahala terhadap amal yang kita ikhlasi, tetapi Allah bisa menjadikannya sebagai tolok ukur kepada orang lain, yang dengan caranya Allah nanti kita akan diikutin oleh orang lain dan akan menjadi amal jariah. Diambil daripada perilaku Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam pada saat ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam di Mekah, di lembah itu, di Mekah waktu itu ibu-ibu sekalian tidak ada satu pohon pun, nggak ada pohon. Makanya ayat Al-Quran Nabi Ibrahim bilang apa? Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, istri dan anakku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi dzar', tidak ada satu pohon pun, nggak ada satu pohon pun gitu. Jangankan pohon yang berbuah atau hidup, pohon mati aja nggak ada padang pasir, nggak ada pohon gitu. Tapi Nabi Ibrahim bilang inda baitikal muharram, tapi di sekitar lokasi masjidmu yang mulia. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah kepada mereka orang-orang yang menemani mereka, berikanlah rezeki-rezeki bagi mereka, buah-buahan, sayur-sayuran. Mekah itu kalau kita lihat tidak ada tanamannya awalnya gitu kan. Tapi bagaimana doa Nabi Ibrahim AS menjadi berkah, akhirnya sampai sekarang segala macam buah, sayur-sayuran semuanya ada. Baik, yang kita lihat di sini Hajar alaihissalam waktu Ibrahim sudah pergi meninggalkan, ringkas cerita adalah dia ketakutan airnya habis. Maka dia naik ke atas gunung Safa yang dianggap paling besar pada saat itu. Dia mencari air, mau lihat di mana ada air nggak tergenang, gitu kan? Karena tingginya Safa, sampai dia naik supaya melihat. Waktu itu di lokasi sekitar lembah Ka'bah itu paling tinggi Safa dan Marwah. Dia naik ke Safa, dilihat ke arah Marwah karena Marwah tertinggi. Sekitarnya tidak ada, ternyata ada fata morgana saja, gitu kan? Pantulan air dari tempat lain karena panasnya. Biasa kalau panas begitu. Ya. Sering kali kalau ibu-ibu lagi satu kali nanti insya Allah umrah atau ada yang mau pergi haji, kalau dalam perjalanan Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah misalnya naik bus, coba perhatikan kalau jalannya siang hari tuh, sering kali jarak-jarak 100 meter atau 50 meter di depan bus itu kelihatan kayak ada genangan air, padahal sebenarnya tidak ada. Begitu memang kalau lagi panas sekali cuaca, jadi matahari mantulkan seperti kaca air yang ada di tempat lain gitu. Nah itulah yang Hajar lihat alaihissalam. Beliau lihat di daerah Marwah ada air tergenang, maka beliau turun dari Safa ke Marwah. Nah karena Safa tinggi, Marwah tinggi, di tengah-tengahnya lembah, maka yang sekarang ada lampu hijau itu, Hajar berlari kecil di situ untuk mempercepat langkahnya supaya bisa naik ke Marwah. Tujuannya itu, gitu kan? Enggak, perempuan sama. Tapi di sini perempuan pun adalah berlari semampunya. Setidaknya khusus di lampu itu lebih cepat dari yang biasa. Kan kalau yang selain lampu itu kan kita jalannya lebih santai. Nah di situ lebih cepat. Karena memang yang mencontohkan itu Hajar adalah wanita. Jadi salah kalau perempuan tidak boleh. Enggak, perempuan boleh semampunya, tapi jangan juga lari kayak laki-laki gitu kan. Enggak perlu. Laki-laki mungkin di situ malah saya lihat kayak ajang lomba lari gitu. Ya semestinya juga tidak perlu begitu gitu kan. Laki-laki tuh wah kayak orang yang sedang tanding lari. Baik, setelah sampai ke Marwah ternyata tidak ada air. Hajar melihat lagi ke arah Safa, sama ada air, turun lagi. Begitu terus, pas tiba di lembah mempercepat langkah kakinya untuk naik ke Safa sampai 7 kali, gitu kan? Kata para ulama, ini yang banyak orang tidak sentuh dari sisi imanianya. Karena tulusnya Hajar alaihissalam mencari air buat anak dan dirinya, gitu kan, memang betul-betul murni mau cari air, nggak ada niat indikasi yang lain. Dan karena luar biasa patuhnya pada perintah Allah dan suaminya Ibrahim alaihissalam, pada saat dia bilang, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini, gitu kan? Nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada hewan nggak ada, lembah kosong, panas, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam mengalihkan tubuhnya, menjalankan untanya mengarah ke Syam, ke Palestina. Nggak mau ngomong, tapi sambil lihat dia sini air mata. Karena ini perintah Allah, tapi dia nggak bisa ngomong. Diikuti lagi sama Hajar, ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di lembah? Tidak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada hewan. Ibrahim alaihissalam jalan dengan sedih. Ketiga kali diikutin, wahai Ibrahim, jawab, kenapa kau tinggalkan saya dan Ismail di lembah? Tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada hewan gitu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tetap jalan. Hajar lalu bertanya sendiri, Allah berikan dia tanya,
Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya ngangguk kepala saja, nggak nyaut, sambil nangis. Maka Hajar alaihissalam memotivasi suaminya, memberikan semangat yang tadinya dia ditinggal nih, dan memberi juga motivasi hatinya supaya kuat. Hatinya dia bilang, idzan la yudayyi'ana, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya silakan engkau jalan wahai suamiku, saya akan di sini. Sudah suaminya jalan, Ibrahim alaihissalam. Di tengah jalan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, gitu kan? Dan Hajar alaihissalam karena patuhnya, tahu ini perintah Allah, tahu juga patuh dengan suaminya, tulus mencari air tadi. Maka apa kata para ulama, ini sisi imanianya ya. Maka Allah menjadikan hampir setiap perilaku Hajar itu menjadi amal jariah buat dia. Selama orang mengerjakan sa'i, Hajar panen pahalanya. Bayangkan tuh berapa juta orang yang sa'i, gitu kan? Hanya karena ketulusannya itu, hanya karena keikhlasan. Jadi keikhlasan itu bukan hanya membuat amal kita diberikan balasan oleh Allah, tapi Allah membuat itu akan dicontohi oleh orang dengan caranya Allah, yang akan menjadi amal jariah buat kita. Ini penting sekali untuk difahami ya, sehingga kita ambil pelajaran. Kemudian pada saat selesai ya sa'i tadi 7 kali Hajar alaihissalam, beliau kembali ke arah Ismail. Ternyata di bawah kakinya Ismail alaihissalam sudah ada air, kan gitu, sudah ada air. Di sini ada 3 riwayat, tapi 2 lemah, yang 1 yang kuat. Riwayat pertama mengatakan keluar air itu dari sentakan kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail sambil nangis, sentak-sentakin kakinya di tanah, keluar air. Ini lemah. Yang kedua juga ini dianggap lemah oleh para ulama, adalah keluar dari pijakan telapak kaki untanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu tinggalin lembah itu, ada pijakan-pijakan bekas kaki untanya, dari situ keluar air Zam-Zam. Yang ketiga adalah dikatakan malaikat Jibril alaihissalam datang, dan sesuai dengan perintah Allah, dan ini yang sahih, mengebaskan dengan sayapnya, maka keluarlah mata air Zam-Zam. Nah, baru tahu. Baik, sudah tahu sekarang. Baik. Intinya, ini kalau saya bimbing umroh, sementara tur Siti Mekah, ini panjang lebar saya ceritain di bus nih. Jadi 2 jam kita tur Siti Mekah, itu 2 jam saya cerita tentang kisah Mekah, Zam-Zam, Hajar, dan semuanya. Baik, Hajar alaihissalam. Ini lanjutkan ya, jadi masih ada sisi imaniyahnya nih. Pada saat Hajar alaihissalam sebagai seorang ibu melihat air tadi, yang tadinya dia sudah putus asa nih, kayaknya sudah nggak ada air, bisa mati haus, nggak ada air, gitu kan? Begitu lihat mata air di situ, maka Hajar alaihissalam menampung mata air tadi itu, membuatkan bendungan dari tanah pasir, tanah padang pasir, dibuatkanlah sambil mengucapkan kalimat yang berasal dari bahasa aslinya Hajar. Dari mana Hajar? Ada yang tahu? Dari mana asalnya Hajar alaihissalam? Ibu kita ya, ibu-ibu. Dari Mesir. Hajar dari Mesir asalnya, gitu kan? Jadi kisahnya pada saat Ibrahim alaihissalam sama Sarah pergi ke Mesir, lalu Raja Mesir waktu itu zalim, suka ngambil istrinya orang. Jadi Raja Mesir itu paling suka kalau dia lihat ada istri, ada orang yang sudah jadi status istri, pasti diambil. Karena menurut dia, ini menurut dia, kebodohan dia ya, tidak mungkin perempuan itu dinikahi oleh laki-laki tadi yang jadi suaminya kecuali punya kelebihan. Pasti diambil sama dia, diambil dan dipaksa, suaminya bisa dibunuh, istri jadikan selir, pokoknya dia buat macam-macam. Sarah ini adalah salah satu wanita yang sempurna secara fisik, memiliki kecantikan yang luar biasa. Makanya waktu Ibrahim alaihissalam masuk ke Mesir, ini sedikit saya kembali review, kita tinggalkan dulu kisah Zam-Zam ya, karena tadi rupanya masih belum tahu asal Hajar dari mana. Ini asalnya ceritanya dari sini. Waktu itu ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam bilang kepada Hajar, kepada Sarah, wahai Sarah, kalau kita masuk ke Mesir, ada raja zalim, suka ngambil istrinya orang. Kalau kamu ditanya siapa, kamu jangan bilang istri saya, bilang saudarinya, bilang saudari saya. Kalau saya juga ditanya, saya akan bilang kau saudari saya, maksudnya saudari si iman. Karena kalau dibilang istri atau suami pasti diambil. Jadi di Mesir waktu itu ada pengawal-pengawal raja zalim ini keliling Mesir, nyari, memang sengaja nyari mangsa tadi, istri-istri orang diambilin. Nah pada saat masuk mereka lihat kecantikannya Sarah, langsung mereka tertarik. Waktu ditanya, saudari saya, kata Ibrahim, tidak, pokoknya tidak mau tahu, saudari bukan, ditangkap, bawa ke Raja Mesir.
Sudah waktu dibawa ke Raja Mesir begitu lihat kecantikannya langsung mau dijamah. Waktu mau dijamah, Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menghukum si raja tersebut. Tiba-tiba stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya. Waktu itu dia bilang, raja ini bilang, kau apakan saya? Gitu kan? Kata si Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menghukum kamu karena kau mau menjamah saya. Kau itu bukan suami saya. Maka dia bilang, minta kepada Tuhanmu agar menyembuhkan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa, ya Allah sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba pada saat itu. Waktu sembuh tiba-tiba, dia masih belum yakin. Mau dijamah lagi Sarah. Yang kedua kali. Berdoa lagi, stroke lagi. Dia ulangi lagi kalimat yang sama. Ulangi lagi kalimat sama, saya sudah tidak akan ganggu kamu. Ternyata sembuh, minta disembuhkan. Sembuh lagi, Sarah berdoa. Mau jamah yang ketiga kali. Nah waktu yang ketiga kali Sarah berdoa dan ternyata tadinya cuma stroke, tangan dia yang mau menjamah saja, tidak bisa bergerak. Waktu yang ketiga kali semua badannya nggak bisa bergerak, yang bisa cuma mulutnya, gitu kan. Maka dia bilang, saya pastikan kepada kamu, ya, seluruh perdana menteri saya yang ada di istana ini menjadi saksi bahwasanya minta kepada Tuhanmu sembuhin saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa, ya Allah sembuh. Nah pada saat itu sudah kapok nih si raja. Apa yang terjadi? Dia bilang, keluarkan wanita ini dari istana saya, yang kalian datangkan jin bukan manusia. Dia kan tidak beriman sama Allah, dia tidak tahu gitu. Kalau ini orang Allah yang bantu dia pikir ini bukan manusia, biasanya perempuan dijamah langsung bisa, gitu kan. Terus karena dia takut jangan sampai ini Sarah berdoa lagi setelah pergi nggak bisa. Kalau Sarah pergi terus berdoa stroke, sama siapa dia mau minta tolong gitu kan. Maka dia menghadiahkan, ya, budak perempuan dia bernama Hajar. Jadi Hajar itu budaknya si Raja Mesir ini yang dikasih hadiah kepada Sarah agar Sarah nggak berdoa lagi. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Hajar itu adalah anaknya Raja Mesir itu sendiri, anak perempuannya yang dia hadiahkan, gitu kan. Ini dua-dua ahli sejarah angkat. Tapi Allahu alam yang saya berpegang memang adalah budak wanita, gitu kan. Nah dikasihlah Hajar ini setengah umurnya Sarah. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan umurnya Sarah waktu itu sekitar 30 tahunan. 30 tahunan, maaf 25 tahunan umurnya. Sementara si Hajar ini masih 12 tahun. Jadi masih anak-anak dihadiahin. Dibawalah Hajar ini ke Palestina bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hiduplah mereka sampai umur Sarah ini mendekati umur 55 tahun. Jadi setelah berjalan itu kurang lebih 30 tahun tinggal bersama, gitu kan. Itu ternyata Sarah tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam karena mandul kan. Maka Sarah pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. 1 tahun kemudian Hajar punya anak Ismail. Kan itu. Nah pada saat itu datanglah perintah dari Allah waktu Ismail sudah lahir untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Pada saat Sarah melihat Hajar melahirkan anak laki-laki untuk Ibrahim, dia pun merasa ingin, maka dia berdoa kepada Allah. Allah pun kabulkan. Setelah umur Ismail setahun, Sarah hamil dalam kondisi umur 56 tahun, gitu kan? Hamil, ada riwayat mengatakan 60 tahun hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki bernama Ishak, dan dua-duanya adalah nabi. Baik, sudah tahu Hajar dari mana ya? Hah? Baik, dari Mesir. Kemudian Sarah ini kita kembali ke kisah tadi ya. Waktu lihat air tadi di bawah kakinya Ismail yang sedang menangis, gitu kan? Dia mengeluarkan bahasa asli Mesir. Bahasa asli dia. Dia kena ketakutan air itu hilang, dibuatin bendungan dari tanah padang pasir sambil mengatakan zam-zam. Zam-zam ini, zam itu artinya berkumpul. Artinya berkumpullah gitu. Itu artinya zam-zam. Ya, si Hajar. Jadi karena dia lihat air, dia takut air ini hilang, dia sambil ketakutan sambil buatin bendungan, sambil mengatakan zam-zam, gitu kan. Berkumpullah gitu. Tapi jangan dipakai bahasa ini ya. Karena ada jemaah saya begitu waktu umrah, gitu kan.
Kalau mau, saya kan biasa kalau umroh, bimbing umroh itu Bu, setiap hari saya buatin taklim, setiap hari. Kalau travel buat cuma 1 kali di Mekah, 1 kali Madinah, saya setiap hari taklim terus gitu. Jadi biar padat 9 harinya. Nah pada saat mau taklim, ada bapak-bapak godain saya, ayo zam 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 gitu. Tapi itu nggak benar, jangan dipakai karena itu memang kebetulan bahasa itu. Tapi yang penting di sini, karena ketulusan Hajar alaihissalam, kata ini sebagian ulama yang bilang ya, selama ucapan zam-zam diucapkan, Hajar dapat pahala. Bayangin tuh, selama ucapan zam-zam aja kita ucapin nih, itu Hajar dapat pahala. Ucapin aja, karena asalnya dari dia. Bayangin tuh ketulusan kepada Allah bagaimana menghasilkan tuh. Dan selama ya, dan selama air zam-zam masih ada, dan insya Allah itu akan ada sampai hari kiamat ya. Selama zam-zam masih ada dan orang minum, berarti Hajar dapat pahala. Hajar dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang cari air itu kan. Bayangin, jalannya dia tadi antara Safa dan Marwah jadi rukun haji dan umrah. Semua orang tidak bisa haji umrah kecuali harus sa'i. Selama sa'i semua jutaan orang itu Hajar dapat pahalanya. Kemudian zam-zam orang minum, sunnah minum kalau habis tawaf, sebelum ke sa'i minum. Semua jemaah haji sekarang berapa banyak orang pergi haji umrah, setiap pulang dikasih 10 liter gratis gitu. Berapa banyak gitu, jutaan orang, semua orang minum air zam-zam. Satu kota Mekah, seluruh dunia orang Islam, Hajar dapat pahalanya. Itu luar, tidak bisa dibayangin, luar biasa gitu. Itu ketulusan kepada Allah menghasilkan itu ibu-ibu sekalian. Makanya dalam menjalankan hukum Allah itu harus betul-betul ikhlas. Itu sangat luar biasa. Selain amal kita diterima, Allah juga akan buat nanti itu menjadi contoh. Contoh itu akan membuat amal jariah kita bertambah. Itu rentetannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menampungnya, menampung air zam-zam tuh, maka akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena dia sebagai seorang ibu khawatir gitu kan. Jadi kalau dibiarin, itu akan jadi laut itu. Akan besar sekali. Dengan hikmah Allah SWT tentunya. Baik, intinya adalah tadi masalah imaniyah itu, adanya zam-zam tadi. Terdapatlah zam-zam, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan juga hasil dari doa Ibrahim alaihissalam. Kebetulan pada saat itu di negeri Yaman itu bendungan Ma'rib namanya. Ada bendungan Ma'rib pecah. Di Yaman itu pecah. Ibu-ibu sekalian, keluarlah suku-suku Arab. Suku-suku Arab yang asli itu dari negeri Yaman. Keluar, di antaranya ada satu suku namanya Jurhum. Namanya suku apa? Jurhum. Suku Jurhum ini keluar, niatnya Yaman itu kan ada di selatan Jazirah Arab ya. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya ini petah Jazirah Arab, maka di selatannya itu di bagian bawahnya Yaman. Di utaranya di bagian atas itu negeri Syam, Palestina, Yordania dan segalanya. Di tengah-tengah antara Yaman sama Syam itu Mekah, Madinah gitu. Di tengah-tengahnya, tengah-tengah Jazirah Arab gitu kan. Nah, orang-orang Jurhum ini pada saat mau hijrah karena bendungan mereka hancur, gitu kan? Mereka mau hijrah ke negeri Syam. Mereka melewatin Mekah. Selama ini mereka tahunya Mekah itu hanya sebuah padang pasir lembah, nggak ada apa-apa di situ. Tapi pada saat mereka lewat di situ, mereka lihat di atas Mekah itu ada burung-burung yang keliling, muter-muter. Itu menandakan kalau di padang pasir itu ada air di bawah. Jadi kalau satu waktu ibu-ibu kesasar di padang pasir, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Kalau kesasar satu waktu, habisan air, lihat di sekitarnya ada burung enggak ngeliling-ngeliling gitu. Itu berarti ada air di bawah tuh. Baik, sudah. Ibu-ibu ini kalau dikasih satu poin, wah luar biasa tuh. Baik, di sini burung-burung itu akhirnya berterbangan. Kata pimpinan kabilahnya, pimpinan sukunya, kabilahnya itu bilang, di sini kita nggak pernah tahu ada air. Kenapa ada burung yang berterbangan? Diutuslah berapa orang. Ternyata ditemukan ada Hajar dan Ismail alaihissalam lagi di dekat mata air zam-zam tadi. Nah, adabnya mereka ini sangat luar biasa. Suku Jurhum ini bukan datang kemudian membunuh Hajar dan Ismail lalu ambil air, enggak. Mereka datang melapor kepada kepala suku ini datang baik-baik mengatakan, wahai ibu, boleh nggak kami ini suku yang hijrah dari Yaman ke negeri Syam, kami kehabisan air di Yaman, air bersih, bisa nggak kami hidup, anda punya mata air, hidup di sini bersama anda, kami nanti bayar upeti,
Mau bayar dari hasil kerja kami kalau berkebun apa kami bayar. Kalau domba dan kambing kami beranak kami kasih upeti bayar. Kata Hajar, baiklah. Maka tiba-tiba pada saat itu Mekah yang kosong lompong jadi ada air dan penuh dengan penghuni. Tiba-tiba dengan hikmah Allah SWT. Begitu kalau Allah mau dengan caranya gitu. Tiba-tiba langsung jadi ratusan orang, ribuan orang tinggal di situ. Mereka bangunlah rumah, mereka mulai bercocok tanam, mereka berternak. Jadi besar, jadi kota besar. Jadi kota besar. Jadi itu diantara kisah yang berhubungan tadi dengan masalah ini. Itu Safa dan Marwah ya. Beliau berbuat di Marwah sebagaimana tadi dilakukan di Safa. Kemudian perawi melanjutkan di dalamnya, ya, artinya sampai selesai sudah di sa'inya. Kemudian di sini di hadis khusus riwayat ini tidak disebutkan masalah rukun yang kelima tahallulnya, ya, cukur rambutnya. Tak kala tiba hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kalau ibu-ibu mau tandain di garis bawain tulis tanggal 8 Zulhijjah. Itu hari Tarwiyah namanya. Haji itu berapa hari? Ada yang tahu? Total haji. Berapa hari haji itu? 6 hari. Totalnya semua 6 hari. Jadi kalau kita menggunakan ONH Plus itu 25 hari misalnya. Ada 25 sampai 30 hari biasa kalau ONH Plus ya, melalui dengan travel yang bagus itu biasanya 25 hari sampai 30 hari. Jadi sebenarnya haji cuma 6 hari, sisanya itu dipakai ibadah. Sama dengan pemerintah juga 40 harian kan. Kalau ikut pemerintah itu 40 hari, itu sisanya untuk ibadah. Tapi intinya haji itu adalah 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Itu saja haji itu. Tanggal 8 sampai tanggal 13. Baik. Dari tanggal 8 sampai 13 ini setiap hari-harinya ada nama-namanya. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah itu Idul Adha namanya hari Nahar. Saya ulangi, tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, itu Idul Adha tuh. Hari Nahar, Nahar itu sembelih, ya, numpahin darah. Karena pada itu hari itu kita disuruh menyembelih. Hari Nahar. Kemudian tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tasyrik. Jelas ya? Perlu diulangin nggak? Baik, tanggal 8 hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah. Tanggal 9 hari Arafah. Karena orang wukuf di Arafah ya. Tanggal 10 Idul Adha hari Nahar. Nahar itu artinya sembelihan. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Jadi haji itu begini rangkaiannya. Tanggal 8 Zulhijjah, dari 6 hari dulu, dari 6 hari haji itu kita memiliki 4 hari yang wajib dan 2 hari yang sunnah. Saya tuliskan ya. Hari Tarwiyah ini, hari pertama haji, itu hukumnya sunnah. Disunnahkan jemaah haji, tapi kalau yang tidak mau tidak apa-apa ya. Masuk ke Mina. Setelah sholat duha, masuk ke Mina. Dan ini pakai ihramnya dari rumah kita, hotel kalau sekarang kita. Kerjaan kita di Tarwiyah, di hari Tarwiyah ini adalah kita masuk ke Mina, kemudian sholat zuhur asar di waktu zuhur dengan cara jamak
qasar taqdim. Dijamak, digabung antara duhur sama asar, di qasar 2 rakaat. Kemudian di taqdim, dimajukan. Jadi asar di waktu duhur. Kemudian juga sholat maghrib isya sama, di jamak qasar taqdim. Maghrib isya di waktu maghrib, maghrib tetap 3 rakaat, isya 2 rakaat di waktu maghrib. Jelas ya? Itu terus kita tinggal mengingat sampai tanggal 9 pagi. Jadi sholat di Mina ini, di Mina sholatnya itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Tapi ini subuh tanggal 9 sebagai paginya. Ini tentunya semua dikerjakan dengan cara jamak ya, qasar taqdim. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah ini dikenal dengan hari Arafah. Setelah sholat subuh, tepatnya setelah terbit matahari ya, sebagai ulama mengatakan setelah sholat duha. Tanggal 9 jemaah haji yang dari Mina menuju ke Arafah, menuju ke lokasi Arafah. Bagi yang belum itu di Mina semakinnya karena hukumnya sunnah, mereka berihram dari rumahnya menuju ke Arafah. Di Arafah ini sholatnya itu zuhur sama tadi ya, plus asar ini dijamak asar taqdim. Jadi zuhur asar di waktu zuhur 2 rakaat ya. Dan orang tinggal di Arafah ini pagi sampai terbenam matahari. Setelah terbenam mataharinya dan kalau itu yang bagi haji jangan pernah keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Siapa yang keluar sebelum terbenam matahari mestinya batal, nggak boleh, karena ini termasuk rukun. Tadi ingat rukun umroh ada 5, rukun haji ada 6. Yang ini yang ke-6 Arafah. Karena kata Nabi SAW, al-hajju Arafah, haji itu hadir di Arafah. Baik, di sini zuhur asar. Setelah terbenam matahari di malam harinya tanggal 9 itu jemaah haji menuju ke Muzdalifah. Masih sama tanggal 9 ya. Ini Arafah, menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah ini sebuah lokasi tidak jauh dari Arafah. Tadi di sini zuhur asarnya dikerjakan jamak taqdim asran ya. Setelah malamnya pas sudah maghrib dianjurkan, disunahkan ibu-ibu nggak sholat maghrib dulu di waktu maghrib, pergi ke Muzdalifah. Nanti setelah tiba di Muzdalifah baru sholat maghrib isya jamak qasar takhir, diperlambatin. Maghrib isya di waktu isya, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat, jam berapapun tiba, nggak masalah. Yang jelas di Muzdalifah sholat maghrib isya diterlambatkan. Disunahkan di Muzdalifah ini sholatnya itu maghrib plus isya dan plus subuh. Ya. Kemudian tanggal 10-nya
setelah kita sholat subuh di Musdalifah, ya, itu tanggal 10 pagi Idul Adha ini ya, dikenal dengan hari nahar tadi. Ini semua jemaah haji ke Mina. Semua jemaah haji ke Mina. Nah, di tanggal 10 ini, ibu sekalian, terbuka ada 3 kewajiban haji yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah Jamrah Aqabah. Yang kedua, kurban. Yang ketiga, tawaf ifadah. Ini tawaf wajibnya haji. Baik, pada saat kita sudah selesai sholat subuh di Musdalifah menuju ke Mina. Ini dia dulu di sini, hari menuju ke Mina. Selama tanggal 8, 9, dan pagi tanggal 10, jemaah haji masih terikat dengan ihram. Dan semua konsekuensi ihram masih berlaku. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu badan, nggak boleh berkata-kata rakam yang mengundang syahwat dengan pasangan halal pun nggak boleh. Nggak boleh menikah, nggak boleh melamar, nggak boleh menikahkan. Ini jelas dalam syarat-syarat ihram berlaku. Kapan jemaah haji boleh buka baju ihramnya? Tanggal 10 Zulhijjah kalau sudah mengerjakan salah satu dari 3 poin ini. Walaupun ini kewajiban semua. Yang perlu digarisbawahi adalah poin pertama yang Aqabah tidak boleh ditunda. Harus hari itu dikerjain. Harus hari itu. Sementara kurban dengan tawaf ifadah masih boleh ditunda selama haji masih ada. Poin nomor 4 di sini, maaf yang harus. Poin nomor 4 di sini adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Namanya adalah hari Muslim. Hari Muslim. Nah, ibu kalau lagi haji di tanggal 10 Jamrah Aqabah wajib hari itu. Kalau misal kita langsung pada satu Jamrah Aqabah, ya, ke Mina, lempar setan besar kalau orang Indonesia bilang. Pada saat Jamrah Aqabah selesai, sudah boleh tahallul, cukur rambut, ganti baju biasa, ya. Kalau kurban sama tawaf dikerjakan hari itu lebih bagus. Hanya saja perlu beritahu satu hukum. Kalau itu sudah Jamrah Aqabah, sudah kurban, tapi belum tawaf ifadah, khusus suami istri nggak boleh berhubungan biologis. Walaupun sudah tahallul, pakai baju biasa masih belum boleh. Yang boleh mereka berhubungan kalau sudah tawaf wajibnya haji. Makanya biasa orang kalau suami haji itu dikerjain tawaf ifadah dulu. Jadi mereka dari Musdalifah ini, itu mereka langsung ke Mekah, langsung ke Masjid Haram, tawaf ifadah dulu. Kembali ke hotel, mandi segala, mereka pakai baju biasa, masuk ke Mina, langsung Jamrah Aqabah. Biasanya dengan jelas 3 hal ini harus dikerjakan. Hanya saja Jamrah Aqabah tak boleh ditunda.
dengan mabit namanya. Mabit itu nginep ya, nginep. Makanya kerajaan Saudi siapin kemah. Ada banyak orang datang pulang. Usia memang mereka nginep di situ. Nah, selama 3 hari ini, hari tasyrik 11, 12, 13, kita dianjurkan melempar jamrah. Hanya saja jamrahnya agak berbeda nih. Jamrahnya itu sughra, wusta, dan kubra. Kubra ini sama dengan tadi akor. Jadi tanggal 11, 12, 13 ini ibu-ibu pada hari itu kita dianjurkan untuk jamrah 3 lemparan, kecil, sedang, besar. Jadi kubra itu artinya kecil, kubra itu sedang, dan kubra itu besar. Dari mana saya tahu Ustaz bedanya? Ada tulisan nggak? Nggak ada tulisan. Tapi kerajaan Saudi sudah buat jalur. Semua jemaah haji kalau masuk ke daerah Jamrah pasti lewat sini dulu. Sughra, kemudian dia jalan sedikit, wusta, jalan sedikit, kubra, sudah pasti. Dan di sini kita bisa lihat orang lagi melempar. Nanti kan juga ada penunjuknya tentunya ya. Sudah jelas begitu. Nah, orang kalau selesai melempar kubra, sama kerajaan Saudi sekarang dibuatin jalur keluar dari pintu lain. Jadi mereka nggak boleh masuk di tempat orang masuk tadi supaya tidak membingungkan. Nah, ini kita melempar kubra, wusta, kubra. Ada sebuah poin ibu sekalian. Tadi saya bilang haji yang 6 hari ini, ada 2 hari itu sunnah, ya. Ada 4 hari wajib. Nah, yang sunnah yang 2 hari ini tanggal 8 ini sama tanggal 13, ya. Hari pertama dan hari terakhir itu hukumnya sunnah. Artinya kalau jemaah haji tidak hadir di sini nggak apa-apa. Juga kalau sudah tanggal 12 Zulhijjah, ada banyak jemaah haji nggak boleh tinggal di Mina, pulang ke hotel. Ini biasa kalau di Indonesia bilang nafar awal. Walaupun tidak ada istilah nafar awal di dalam syariat kita, tapi mereka mengistilahkan kelompok pertama yang keluar. Kalau ibu-ibu tidak mau tinggal sampai tanggal 13, tanggal 12 mau keluar boleh. Tapi syaratnya harus jamrah kubra, wusta, kubra sebelum terbenam matahari. Kalau matahari sudah terbenam, berarti harus lanjut hari ke 13-nya. Jelas ya? Tentu kalau saya sarankan, lebih baik ibu-ibu tinggal sampai tanggal 13. Pengalaman saya terakhir haji kemarin waktu saya di jemaah haji saya itu, subhanallah, ada satu orang kiai di juga, saya bergabung dengan mereka kalau saya sudah sekalian mengisi jam. Akhirnya pada saat saya bimbing jemaah itu terpisah 2. Ada jemaah yang mau ikut sama Pak Kiai yang kedua tanggal 12. Saya kena minta sama saya sampai tanggal 13. Ada yang tinggal sama saya. Apalagi khususnya jemaah saya itu dari Jakarta tinggal semua. Jadi waktu itu kami tinggal setengah di kemah, setengah lagi pulang ke apartemen yang disiapin di Mina, ya di Aditya. Nah, yang terjadi ternyata ibu sekalian, banyak jemaah haji dari seluruh dunia ini memang tanggal 12 keluar dari Mina, jadi macet sekali. Ya. Dan mereka pada saat ternyata pulang ke apartemen, ini bukan ke hotel ya, di apartemennya, di Aditya itu, mereka cuma tinggal tidur aja, nggak boleh apa-apa, nggak ada kegiatan. Sementara yang tinggal bersama saya tanggal 13 sampai tanggal 13 ini, mereka sudah pulang nih. Ya, nanti pagi mereka melempar jamrah itu baru pulang ke apartemen. Jadi mulai sholat zuhur sampai besok tanggal 13 itu kami cuma sebagian kecil di kemah. Dan Mina itu sudah mulai lebih kosong gitu kan. Saya isikan taklim tuh.
Habis asar ada taklim, habis maghrib ada taklim, habis isya ada taklim, tanya jawab, diskusi agama gitu kan. Kemudian kami tinggal sampai besok pagi. Nah besok pagi saya buatin program waktu itu. Ini saya buatin program pribadi ya. Waktu tanggal 13 kami habis asarnya, ya habis dulu baru saja kami mau pulang ke hotel penginapan apartemen. Nah paginya kami jamroh lagi, ini sekitar jam 8 pagi, jam 9 kami jamroh lagi. Nah saya bilang sama bapak-bapak ibu yang tinggal sama saya waktu itu, bapak ibu siapin uang yang dimiliki sekarang ya, berapa real saja. Untuk apa Ustaz? Pokoknya bawa aja. Begitu tiba di tempat jamroh, gitu kan, ada satu kontainer besar itu jual air es. Itu kan lagi panas ya. Jual air kayak kita air mineral itu yang dingin pakai freezer dingin. Dijual 1 real 1 botol. Saya bilang sama bapak ibu yang ikut sama saya waktu itu, sekarang beli satu ikat ini 24 botol, 24 real jadinya. Beli coba beli satu-satu aja dulu, masing-masing beli satu ikat 24. Taruh di sini dekat saya ya. Kebetulan di pinggir kontainer itu dan pinggir jalan. Itu jalan memang pinggir jalan itu pergi di jamroh. Nah pada saat ditaruh, saya bilang taruh. Sekarang bapak ibu bilang ini ya, sabilillah. Bila aja di jalan Allah gitu. Bukan, nanti jemaah haji itu pada datang ambilin. Nah ternyata ini betul, baru ditaruh, udah jemaah haji dari Afrika, dari mana pada datang ambil. Habis Ustaz, beli aja lagi. Silakan beli sendiri, bayar 24 real, beli lagi. Ada yang bawa 2.000 real habis, ada yang bawa 1.000 real habis. Jadi kan, wah ini pengalaman yang bisa dibeli. Jadi kan, dia bilang iya, kapan lagi kira-kira kita bisa memberikan minum saudara kita dari Afrika? Itu mungkin nggak mungkin gitu ya. Maka kita lakukan itu gitu. Nah ternyata waktu pulang ke tanggal 13 kami pulang ke penginapan, jemaah haji saya yang tinggal ini ceritain pada jemaah haji yang pulang kemarin gitu. Semuanya pada datang ke saya, Ustaz, nyesel kita nggak ikut. Di sini pun cuma tinggal di apartemen, nggak buat apa-apa gitu. Kalau tinggal di sana kan masih ada ibadah, jamroh. Ya, selain daripada dari pengalaman kita bisa memberikan minum, tapi memang ada ibadah untuk apa pulang. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran untuk kita tanggal 13, 5 nisafa. Bagi siapa yang lebih bertakwa, siapa yang lebih bertakwa, Allahu a'lam. Baik, saya lanjutkan ya terjemahannya dulu. Tak kala tiba hari Tarwiyah, dikatakan di sini tanggal 8 Zulhijjah, mereka berangkat menuju Mina dan Nabi SAW menaiki kendaraannya. Di tempat itu di Mina beliau sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Perhatikan ya, yang tadi saya jelaskan. Kemudian beliau berhenti sejenak hingga matahari terbit, lalu berangkat menuju ke Arafah tanggal 9. Dan beliau telah mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namirah. Namirah itu sebuah lokasi di bawah, di dekat, sekarang ada namanya Masjid Namirah. Beliau singgah di tempat tersebut. Ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh agar disiapkan unta kaswanya dan disiapkan unta tersebut untuknya. Beliau ke tengah lembah dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Pada saat sudah mulai bergelincir matahari, ya, di hari Arafah beliau berkhutbah. Setelah azan dan iqamah, ya, beliau sholat duhur. Kalau sekarang ada sebagian ulama yang menekankan agar khutbah hari Arafahnya itu dilakukan sebelum sholat duhur, ya jam 10-an atau jam 11 sampai menjelang duhur. Ada juga yang mengatakan dikerjakan setelah sholat duhur, tapi umumnya dikerjakan seperti hadis ini. Jadi sebelum sholat duhur sudah dikerjakan. Kemudian iqamah dan sholat asar, jadi duhur asar dijamak. Dan beliau tidak melakukan sholat apapun antara keduanya. Tidak ada sholat sunnah lagi di situ, jamak qasar. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untahnya ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Maksudnya ini pada saat wukuf di Arafah. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam. Perhatikan di sini, saya bilang tadi tidak boleh keluar sebelum matahari terbenam. Awan kuning mulai menghilang dan bola matahari telah benar-benar lenyap. Jadi sudah gelap. Lalu beliau bertolak. Beliau mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat mengencangkan kendali untanya, hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberikan isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah. Di sini bukan tenanglah, maksudnya santailah menuju ke Muzdalifah itu. Jalan pelan aja, nggak usah buru-buru. Beliau mengendorkan tali untanya sedikit demi sedikit sehingga unta itu dapat berjalan mendaki.
Setibanya di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan sekali azan dan 2 iqamah. Beliau tidak membaca tasbih apapun antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau sholat subuh tak kala waktu subuh sudah tampak jelas dengan azan dan iqamah. Ini tadi saya jelaskan di hari Arafah, nginep ya di Muzdalifah malamnya sampai tiba tanggal 10 Zulhijjah tadi itu. Kemudian berangkat dengan kendaraannya dan ketika sampai di Masy'aril Haram, beliau menghadap kiblat lalu membaca doa, takbir dan tahlil ya di sekitar wilayah Masy'aril Haram. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang. Maksudnya di wilayah Muzdalifah itu. Lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit. Ketika tiba di lembah Muhassir, beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju ke tempat Jumrah Aqabah, Jumrah Kubra ya. Setibanya di Jumrah dekat pohon, beliau melempar 7 kali lemparan batu-batu kecil. Setiap biji batu sebesar kelingking. Ini pelajaran lain ya. Batu kerikil yang dilempar untuk setan itu bukan untuk jamrah, bukan ada setannya, sehingga harus pakai batu besar. Cukup menjalankan sunnah Nabi SAW dengan batu kerikil kecil. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah itu, kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan berkurban di tempat tersebut, lalu menaiki kendaraan menuju Baitillah untuk melakukan tawaf ifadah dan sholat duhur di Mekah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang cukup panjang. Artinya masih ada tambahan riwayat ini. Dan cuman sampai di sini saja penyampaian yang disampaikan dalam riwayat pertama, hadis nomor 760 dari bab ya cara haji dan memasuki Mekah. Allahu alam. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang dengan hadis 761. Namun sebelum saya tutup, ibu-ibu sekalian, tentu kalau ada yang punya kesempatan bertanya boleh bertanya ya. Tapi sebelum saya lupa, saya sekarang lagi menawarkan juga di pengajian saya ada program amal jariah baru. Kita mengadakan dispenser untuk masjid. Ini boleh seperti biasa ibu-ibu ikut dengan saya alokasikan atau ibu-ibu lakukan sendiri. Setelah melihat, saya kemarin sempat mampir di salah satu masjid di Jawa Tengah. Kemudian saya lagi khutbah Jumat di situ. Waktu saya jemput keluarga saya di sana, ada masjid dibangun oleh Kuwait. Ternyata dalam masjid itu ada satu dispenser ditulis pakai bahasa Arab dari negara Kuwait untuk sedekah, untuk masjid-masjid gitu. Terus muncul ide saya, iya ini benar nih. Mestinya memang di masjid itu ada dispenser yang panas dingin, gitu kan? Yang ditaruh bukan untuk pengurus masjid, bukan untuk jemaah. Jadi mereka ditaruh di pintu utama masjid misalnya, ditaruh gelas-gelas, gitu kan? Masjid cuma tahu mengisi galonnya saja, gitu kan? Intinya itu. Tapi itu pemikiran yang sangat bagus. Jadi jemaah 5 waktu sholat boleh minum bebas, jemaah haji boleh Jumat juga boleh minum sebebasnya, itu pahalanya sangat besar tuh. Mereka minum air kepada orang. Jadi saya buatin program itu, ya Bagi ibu-ibu yang mau ikut itu infaknya Rp1.600.000. Satu dispenser Rp1.600.000. Nanti kita bagikan berapa jumlah yang terkumpul, kita bagikan di setiap masjid yang tentu kita sudah sepakati. Karena nanti saya akan datangi masjidnya insya Allah, atau nanti panitia yayasan akan mendatangi dan menitik beratkan, ini bukan ditaruh di ruangan pengurus masjid, bukan. Ini memang untuk jemaah yang sedang sholat. Memang begitu targetnya, gitu kan? Kalau masjidnya setuju, kita baru taruh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, buku doa yang pernah saya bawa tadi, qadarullah saya naik motor jadi khawatir macet, nggak sempat saya bawa. Yang sering sudah ibu-ibu tahu tentunya, itu kita cetak ulang. Jadi kalau ada yang mau ikut untuk biaya mencetaknya silahkan saja, dan bukunya seperti biasa boleh dibagikan, terserah saja, kan gitu. Itu infaknya Rp10.000 seperti biasa. Allahu alam. Kemudian juga tanah wakaf di Makassar, alhamdulillah masih terbuka, walaupun tinggal sedikit lagi dana yang dikumpulin. Kalau mas ada mau ikut dengan 100.000 per meter persegi, itu silahkan, masih terbuka. Ya, kurang lebih begitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Atau sudah paham semua masalah haji nih? Sudah ya? Gak ada berarti ya? Baik, insya Allah sampai ketemu Kamis akan datang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan muncul di benaknya ibu-ibu di rumah,
saya selalu sarankan, tidak tahu dijalankan atau tidak, tapi yang jelas saya sudah sering ingatkan, coba beli satu buku tulis, ditulis gitu kan, atau kalau tidak pakai buku tulis di HP-nya juga masuk dalam note-nya, bisa dicatat ya bahwasanya pertanyaan masalah apa keluar, tinggal nanti ditanyain pada saat pertemuan kita di hari Kamis yang akan atau Kamis-Kamis yang selanjutnya insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.